teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai sengketa batas wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Sengketa batas wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia adalah salah satu bentuk masalah batas wilayah yang berhubungan dengan kedaulatan negara. Perbatasan wilayah Indonesia dengan negara-negara lain seringkali menimbulkan kesalahpahaman yang berakhir dengan konflik, meski pada akhirnya selalu dapat diselesaikan dengan cara damai. Karena itu, batas wilayah negara telah diatur berdasarkan regulasi Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang pedoman penegasan batas daerah. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Dikenal sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki sekitar 17.500 pulau dengan luas 2/3 wilayahnya adalah lautan. Dari pulau-pulau itu, banyak pulau terluar yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, salah satunya Malaysia. Karena itulah, sengketa batas wilayah sering terjadi, terutama yang paling intensif adalah antara Indonesia dan Malaysia. Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang dalam sejarah pernah bersengketa satu sama lain. Salah satu perselisihan Indonesia dan Malaysia adalah sengketa batas wilayah Blok Ambalat. Blok Ambalat adalah wilayah laut seluas 15.235 km persegi yang berada di Laut Sulawesi atau Selat Makassar. Blok Ambalat diperkirakan memiliki kandungan minyak dan gas yang dapat dimanfaatkan sehingga puluhan tahun ke depan. Oleh sebab itu, sengketa batas Blok Ambalat tidak hanya tentang soal kepemilikan wilayah, melainkan juga karena potensi sumber daya alam besar di perairan tersebut. Lalu, bagaimana sejarah munculnya sengketa batas wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan juga Malaysia? Sejarah terjadinya sengketa wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia bermula ketika Indonesia dan Malaysia masing-masing sedang melakukan penelitian untuk mengetahui landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif atau ZEE pada tahun 1969. Lebih lanjut, pada tanggal 27 Oktober 1969 ditandatangani Perjanjian Tapal Batas Landas Kontinen Indonesia-Malaysia yang disebutkan bahwa Blok Ambalat adalah milik Indonesia. Berdasarkan perjanjian ini, wilayah Blok Ambalat merupakan milik Indonesia. Namun, pada tahun 1979, Malaysia mengingkari perjanjian ini dengan memasukkan Blok Maritim Ambalan ke dalam peta wilayahnya. Hal ini menyebabkan pemerintah Indonesia menolak peta baru Malaysia tersebut. Sejak saat itu, konflik antara Indonesia dan Malaysia mulai memanas. Bukan hanya Indonesia, pelanggaran yang dilakukan Malaysia ini juga diprotes oleh negara-negara lain seperti Inggris, Thailand, Cina, Filipina, Singapura, dan Vietnam. Pada tahun 1980, Indonesia pun dengan tegas menyatakan protes terhadap pelanggaran yang telah dilakukan Malaysia. Lalu, bagaimana penyelesaian antara sengketa batas wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia? Sengketa batas wilayah kasus Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia merefleksikan tentang bagaimana cara menyelesaikan konflik ini.
Jika mengacu pada aturan hukum internasional dan mempertimbangkan kedekatan kedua negara tersebut, upaya penyelesaian konflik dapat ditempuh setidaknya 4 langkah. Yang pertama, dengan perlindungan bilateral. Langkah ini memberikan kesempatan kepada masing-masing negara untuk menyampaikan argumentasinya terhadap wilayah yang dipersengketakan. Namun, bagaimana jika belum tercapai kesepakatan damai? Indonesia sudah pasti akan menggunakan pasal 47 UNCLOS tahun 1982 sebagai negara kepulauan dan dapat menarik garis di pulau terluarnya sebagai patokan untuk garis batas wilayah kedaulatannya. Sementara Malaysia kemungkinan besar akan menggunakan argumen peta tahun 1979. Yang kedua, penetapan wilayah yang disengketakan sebagai status quo dalam kurun waktu tertentu. Langkah ini sebagai tindak lanjut jika cara yang pertama gagal, sehingga diperlukan cooling down antar kedua belah pihak. Pada tahap ini, Blok Ambalat dimungkinkan sebagai tempat untuk melakukan eksplorasi, sehingga timbul rasa saling percaya kedua belah pihak atau confidence building measures. Pola ini pernah dijalankan Indonesia Australia dalam mengelola celah timur. Ketiga, jika langkah pertama dan kedua masih gagal, perlu memanfaatkan ASEAN sebagai organisasi regional melalui High Council sebagaimana disebutkan dalam Treaty of Amity and Cooperation yang pernah digagas dalam Deklarasi Bali tahun 1976. Namun demikian, kemungkinan besar Malaysia tidak akan menempuh langkah ini, sebab klaimnya terhadap Blok Ambalat menuai protes dari negara-negara lain seperti Singapura, Thailand, dan Filipina. Keempat, jika langkah ke-1, kedua, dan ketiga masih gagal, jalan terakhir dari penyelesaian sengketa ini adalah dengan membawanya ke Mahkamah Internasional atau MI. Indonesia mungkin saja trauma karena pernah kalah hingga menyebabkan lepasnya Pulau Sipadan dan Likitan. Namun dalam kasus Blok Ambalat dan juga wilayah-wilayah lain, jika memang Indonesia mampu menunjukkan bukti-bukti yuridis serta fakta lain yang valid atau kuat, tentu tidaklah mustahil Indonesia akan memenangkannya. Jika dikaji dengan seksama, pasal-pasal yang ada di UNCLOS tahun 1982 sebenarnya cukup menguntungkan Indonesia. Bukti secara berdasarkan kajian ilmiah, Blok Ambalat masuk dalam wilayah Kalimantan Timur, bagian dari Kerajaan Bungan. Itu berarti Indonesia berpeluang besar menyadarkan Malaysia kalau selama ini klaim terhadap kepemilikan Blok Ambalat sesungguhnya salah. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.